Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang lagi di Sela. Saya bersyukur atas setiap saudara yang meluangkan waktu berhenti sejenak dari kegiatan saudara untuk datang mendekat kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita melalui Sela pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela pada hari ini untuk Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan leluasa, biar setiap hati yang datang untuk menyaksikan, mendengarkan Sela pada hari ini, hati kami boleh menjadi hati yang baik, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan akan tertanam, akan bertumbuh, dan akan berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Mu, dan melalui kehidupan kami banyak orang juga beroleh berkat. Kami serahkan Sela pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, Kau yang tahu yang terbaik. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami tak berjalan sendiri. Ada Engkau Tuhan
Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau tahu yang terbaik di hidupku, terbaik di hidupku. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 berisi tentang nasihat praktis dari Rasul Paulus tentang bagaimana orang Kristen harus berperilaku di tengah-tengah dunia. Di situ ada nasihat tentang menjauh yang jahat, untuk saling mendahului dalam memberi hormat, untuk membantu jemaat yang berkekurangan, dan memberi tumpangan juga untuk setia, untuk sehati sepikir dalam hidup bersama, memberkati orang yang menganiaya kita, juga untuk berusaha hidup damai dengan semua orang serta untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, hari ini saudara, secara khusus kita akan menyoroti satu ayat saja di antaranya, yaitu di ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma, yaitu kota di mana jemaat ini berada, adalah ibu kota kekaisaran Romawi yang mendominasi dunia pada zaman itu. Selain menjadi pusat pemerintahan, kota Roma juga adalah pusat peradaban dunia di mana perekonomian, seni, filsafat, arsitektur, dan lain-lain mengacu ke kota itu. Di kota yang sedemikian maju dan kaya inilah jemaat Roma berada. Mereka pada waktu itu adalah sekelompok kecil minoritas dan masuk dalam golongan masyarakat kelas bawah, saudara. Kepada jemaat yang seperti inilah Paulus menuliskan suratnya. Mari kita membahas 3 hal yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada mereka tadi. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Paulus ingin mendorong jemaat untuk memiliki hati yang tetap bersukacita. Bukan bersukacita karena mereka dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi bersukacita dalam pengharapan. Jika saya bertanya, apa yang membuat saudara bersukacita atau saudara gembira? Maka jawabannya pasti bermacam-macam. Misalnya saudara ada yang menjawab, oh dapat hadiah undian berhadiah yang beneran ya, tentu saja bukan yang hoax atau bukan yang tipu-tipu, undian berhadiah yang beneran. Atau yang masih belum menikah bersukacita ketika akhirnya mendapatkan pasangan hidup yang telah lama diidam-idamkan. Ada teman saya yang jualan makanan via online berkata bahwa dia akan bersukacita kalau mendapat banyak PO atau banyak orderan. Saya juga baru mendapat kabar sukacita dari seorang teman yang kakaknya yang telah lama jauh dari Tuhan baru saja bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Semua contoh sukacita itu memiliki kesamaan, yaitu mereka bersukacita jika mendapatkan sesuatu. Namun sukacita yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah sukacita walaupun belum mendapatkan sesuatu atau bersukacita dalam pengharapan dan bukan bersukacita karena keadaan. Pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi di masa depan dengan dasar iman. Sebagaimana dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, yaitu segala sesuatu yang kita harapkan haruslah didasarkan pada iman. Dan tentulah kita semua harus paham bahwa pengharapan yang kita bicarakan ini adalah di dalam konteks janji dan firman Tuhan yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, seperti penyediaan, kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Jadi pengharapan kita bukanlah angan-angan atau wishful thinking, tapi dengan iman bahwa Tuhan di dalam waktu dan caranya akan menggenapi janjinya. Saudara, salah satu ayat favorit saya di kitab Amsal ada di Amsal pasal 23 ayat ke-17. Di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa,
tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah salah satu contoh janji Tuhan yang bersyarat, saudara, yaitu kita tidak perlu iri dengan orang yang sepertinya jauh dari Tuhan, tetapi kehidupannya kok sepertinya baik semuanya. Bagian kita adalah kita tidak perlu iri atau takut takut disaingi oleh mereka, karena janji Tuhan atas kita sungguh ada dan pengharapannya tidak akan hilang. Itulah alasan kita bersukacita dalam pengharapan yang akan terjadi di hari depan dan bukan dalam keadaan kita pada hari ini. Ayat lain yang saya percaya kita sering dengar adalah janji Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari saudara kita hari ini belajar bersukacita, karena masa depan anak-anak kita akan luar biasa. Bahwa masa tua kita pun akan baik-baik saja. Bahwa usaha kita akan mendapatkan terobosan pada akhirnya. Bahwa kita pasti disembuhkan dari penyakit yang sepertinya tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya yang kita harapkan. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam pengharapan akan hal-hal baik yang Tuhan akan lakukan di depan bagi kita, yang saat ini kita belum bisa melihatnya. Hal kedua yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat Roma adalah bersabar dalam kesesakan. Kata kesesakan dalam bahasa aslinya berarti penganiayaan, penderitaan, dan kesusahan, saudara. Sebagai jemaat yang kecil, minoritas, dari kalangan bawah, di kota metropolitan yang besar seperti Roma, pastilah banyak tekanan, kesusahan yang mereka dapatkan karena iman yang mereka pegang. Di zaman modern seperti sekarang ini, barangkali ada di antara kita yang harus menderita dan tertekan baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, karena kita adalah orang percaya yang memilih jalan yang sempit dan tidak banyak orang yang melaluinya. Karena memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan kehendaknya, karena memilih untuk hidup jujur, lurus, dan benar, ada orang-orang yang justru mengalami kesusahan. Saudara, kemarin saya baru melayani seorang yang berkata bahwa dia tidak kuat lagi untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada saya bahwa dia bisa hancur kalau seperti ini terus. Dia berpikir, mengapa kok sepertinya Tuhan itu tidak menolong dia, dan mengapa justru keadaannya sekarang menjadi lebih buruk. Dan dia bertanya kepada saya, Pak Nur, bisa nggak kalau saya melakukan hal yang dia tahu hal itu melanggar firman Tuhan? Karena dia sudah nggak tahan lagi dengan keadaannya itu. Dan saya berkata kepada dia, bro, Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang melampaui kekuatanmu. Ayo bertahan, ayo bersabar. Saya mengajak dia untuk mengingat bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang dapat berkat, tapi penderitaan itu juga adalah bagian dari jalan kita mengikut Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus pun menderita sebegitu rupa bagi kita. Jika ada di antara saudara yang saat ini sepertinya mengalami penderitaan yang sedemikian, mintalah Roh Kudus untuk memberikan kepadamu buah roh kesabaran di dalam kesesakan. Sebagaimana dikatakan di Galatia 5, kesabaran itu adalah buah roh, saudara. Artinya kesabaran yang sejati tidak pernah lahir dari pikiran atau kekuatan kita, tapi lahir dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Di kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Paulus bahkan menunjukkan bahwa salah satu ciri dari pelayan Tuhan adalah bisa bersabar dalam kesukaran. Mari kita baca, saudara. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Mari bersabar, saudara, jangan menyerah. Jangan kalah dengan jebakan si jahat. Ada ungkapan yang berkata, patience is bitter, but its fruit is sweet. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya itu manis. Bersabarlah dalam kesesakan, saudara, karena ada buah yang indah di depan bagi orang yang bersabar menantikannya. Yang ketiga atau yang terakhir yang dinasihatkan Paulus adalah untuk kita bertekun dalam doa.
Setelah bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, hal ketiga yang sangat penting untuk kita lakukan khususnya di hari-hari ini adalah untuk kita bertekun di dalam doa. Kata bertekun di sini dalam bahasa Yunaninya berarti persistent, bertahan, dan terus menanti. Inilah sikap yang perlu kita miliki saat kita mendoakan sesuatu, yaitu tidak berhenti walaupun sepertinya tidak ada jawaban, tetap bertahan dalam iman, serta pada saat yang sama berserah di dalam menantikan jawaban doa. Berdoa dengan tekun bukan berarti kita memaksakan kehendak Tuhan, tetapi berdoa dengan tekun adalah cara untuk kita dengan setia memelihara dan mempertahankan iman percaya kita kepadanya, saudara. Berdoa dengan tekun juga akan menolong kita untuk terus membuka pintu komunikasi dengan Bapa di surga. Di Lukas pasal yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang janda yang memohon perkaranya untuk dibela oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan, untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah saudara, Allah tentu saja bukanlah hakim yang lalim itu, yang pada akhirnya memang membenarkan janda itu karena janda itu telah menyusahkan dia. Allah kita, saudara, adalah Bapa yang penuh kasih. Dan Allah pasti akan menjawab doa yang kita naikkan dengan iman dan juga dengan seturut dengan kehendaknya. Di ayat 7 dan 8, masih di Lukas 18, Tuhan Yesus kemudian berkata demikian, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dengan kata lain, Tuhan menghargai iman kita yang dengan tekun berdoa siang dan malam kepadanya, dan ia berjanji tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Jika ada di antara saudara yang pernah tekun mendoakan sesuatu, dan karena sesuatu dan lain hal saudara tidak lagi tekun mendoakannya, inilah waktunya saudara kembali bertekun di dalam doa. Jadi ini adalah nasihat firman Tuhan untuk setiap saudara dalam Sela hari ini. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Saudaraku, bersukacitalah bukan hanya untuk hal-hal baik yang saudara terima atau saudara dapatkan, namun oleh anugerah Tuhan, mari kita bersukacita dalam hal-hal baik yang belum saudara dapatkan. Yang kedua, oleh pertolongan Roh Kudus, bersabarlah dalam waktu kesusahan. Jangan lari dan mencari jalan keluar yang dari dunia. Bertahanlah, bersabarlah. Dia selalu ada untuk mendampingi dan memberi kekuatan kepada saudara. Percayalah bahwa waktu kelegaan itu pasti akan tiba. Dan yang terakhir, saudara, tekunlah berdoa, ya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya akan menutup Sela dengan membacakan Roma 15 ayat 13, dan sekaligus ini adalah doa saya bagi saudara yang mengikuti Sela pada hari ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.